Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang sabar. Kenapa harus sabar? Kenapa harus sholat? Ini perintah Allah. Yang diperintah siapa? Mengapa sholat itu ditekankan kepada kita? Untuk mencapai kesabaran. Janganlah manusia merasa bimbang bila mengetahui doanya tidak berhasil atau tidak terpenuhi secara lahiriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di GAI TV, menyiarkan Islam dengan keindahan. Sore hari ini kita mengikuti acara GAI Kabupaten Kediri untuk mengadakan tadabbur Al-Quran. Kita nanti membahas surat Al-Baqarah rukukan yang ke-19. Sebelumnya marilah acara kita ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Tolong dibacakan rukuk ke-19 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'itu bisabri wa sholati innallaha ma'asyabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqshim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina ya'tumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang sabar. Dan janganlah kamu berkata bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka itu hidup, tetapi kamu tak merasa. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan, dan kehilangan harta dan jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar baik kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Ini adalah orang yang memperoleh karunia dan rahmat dari Tuhan mereka, dan ini adalah orang yang terpimpin pada jalan yang benar. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari tanda bukti Allah. Maka barang siapa menunaikan haji atau umroh ke rumah suci, tak ada cacat baginya jika ia mengelilingi dua-duanya. Dan barang siapa menjalankan kebaikan secara sukarela, maka sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar, yang maha tahu. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan tanda bukti dan petunjuk yang kami turunkan, setelah itu kami jelaskan kepada manusia dalam kitab. Mereka adalah orang yang Allah akan mengutuknya, dan akan mengutuk pula orang-orang yang mengutuk, terkecuali orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan membuktikan kebenaran. Mereka adalah orang yang kepadanya kuberikan tobat, dan aku adalah yang berulang-ulang kemurahannya, yang maha pengasih. Sesungguhnya orang yang kafir dan yang mati selagi mereka kafir, mereka adalah yang terkena kutuk Allah dan kutuk malaikat dan kutuk manusia semuanya. Mereka menetap di sana, siksaan mereka tak akan diringankan, dan mereka tak akan ditangguhkan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam rukuk ke-19, judulnya rukuk godaan berat untuk menegakkan kebenaran. Rukuk ke-19 ini memberi peringatan kepada kaum muslimin agar mereka sanggup menghadapi cobaan berat guna menegakkan kebenaran, dan harus yakin bahwa kebenaran itu akhirnya juga akan menang. Ini ketika para sahabat Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah karena keadaannya yang sangat genting. Mereka bahkan sampai tidak membawa apa-apa. Jadi banyak di antara mereka tidak membawa perbekalan sama sekali, yang sebagian membawa seadanya, sehingga harta benda mereka, kekayaan mereka, rumah, ladang,
juga perkebunan mereka semua tinggalkan. Ini adalah karena membela kebenaran yang dibawa oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditegaskan di dalam ayat yang ke-155, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan suatu dari ketakutan, kelaparan, dan kehilangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Kalau kita kaum muslimin ini pengikut Nabi, orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran, kita juga mendapatkan ujian. Kita mendapatkan ujian sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Mungkin ujiannya sama, cobaannya sama, tapi dalam mensikapi cobaan itu barangkali tiap-tiap orang ini yang tidak sama. Ini sesuai dengan tingkat atau kadar keimanan kita masing-masing. Atau bahkan mungkin cobaannya yang tidak sama, tapi dalam mencikapi ada yang sama juga ada yang berbeda. Kita sering mendengarkan musibah tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus. Mungkin itu yang sifatnya daerah-daerah atau lokal-lokal. Sekarang kita menghadapi namanya virus yang sudah mendunia. Ini termasuk ujian, apa cobaan, atau bahkan itu mungkin hukuman bagi manusia. Nah, ini tergantung dari cara kita yang mencikapinya. Apakah kita lari dari kenyataan, atau kita hadapi dengan penuh keyakinan dan kesabaran dan doa, atau bagaimana? Ini tergantung dari masing-masing manusia. Dan nanti dari akhir ujian dan cobaan itu kita akan mendapatkan yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang syaratnya bahwa semua itu dari Allah. Musibah itu semua dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Ini di dalam ayat yang ke-156, yaitu orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya ini kepunyaan Allah dan kami akan dikembalikan kepadanya. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu sikap untuk mensikapi suatu keadaan. Nah, untuk mensikapi itu perintah Allah di dalam ayat yang ke-153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang sabar. Kenapa harus sabar? Kenapa harus sholat? Ini perintah Allah. Yang diperintah siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang diperintah. Sabar ini berkaitan dengan sikap kita untuk menghadapi suatu musibah, menghadapi suatu ujian. Perlu proses. Proses itu perlu diilmoni. Nggak mungkin yang kebetulan atau ujuk-ujuk. Allah nggak mungkin kebetulan tidak ada. Itu semua sudah rencana. Jadi setiap ujian, cobaan, musibah itu sudah di-planning, direncana. Karena apa? Karena untuk meningkatkan keimanan manusia, meningkatkan keimanan orang-orang yang tetap teguh setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak sekolah, kalau mau naik kelas tentu ada ujian. Semakin tinggi kelasnya, ujiannya semakin berat. Bahkan mau lulus saja juga harus diuji dulu. Mau melanjutkan sekolah juga ada ujiannya.
Ini yang baru mendapat ujian fatir. Gimana? Sudah dapat yang diinginkan apa belum? Insya Allah, alhamdulillah. Yang penting kita mensikapinya itu bagaimana. Jadi proses mensikapi itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Jadi setelah kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, itu pasti kita akan mendapatkan kemanfaatan, keberkahan yang di dalam Quran Suci dinamakan rahmat. Atau juga kita katakan kita mendapatkan ilmu. Jadi itu tadi untuk menyikapi kita perlu proses kesabaran dan sholat. Sholat adalah doa, permohonan, permintaan kepada yang memberi hidup, memberi sakit dan memberi sehat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sebagai pembuka di dalam pembahasan sore ini. Barangkali teman-teman untuk bisa meneruskan. Pak Muksin dulu atau Pak Ketua dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa diberi rahmat, nikmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang kita terima dalam sore yang berbahagia ini. Pastinya para jamaah itu sangat menunggu hari Sabtu malam Minggu. Insya Allah begitu, karena apa? Seperti yang disampaikan, ini adalah merupakan momen bahagia dalam pertemuan untuk tadabbur bersama. Ibu, bapak, serta adik yang dimuliakan oleh Allah, Rukuk 19 ini adalah padat sekali, di mana secara global disampaikan oleh Bapak Asadi. Di situ ada pembelajaran yang secara qauliyah oleh Allah Subhanahu wa taala tertulis mulai ayat 155, di mana di situ manusia itu diuji dalam prakteknya secara kauniyah. Kita sesama menghadapi berbeda-beda ujian. Apapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa manusia itu ingat. Perlu diketahui, ujian itu ada dua, yang satu enak, yang satu tidak enak. Sakit dan sehat, sedih gembira, kaya miskin. Sebagaimana yang tempo hari disampaikan oleh beliau Bapak Osman, suatu kenikmatan itu adalah juga bentuk ujian. Tetapi di sini disampaikan ujian berupa dalam Rukuk 19 ini ujian yang tidak enak semuanya. Dari semua ujian yang ada, yang diberikan oleh Allah, baik yang enak-enak maupun tidak enak, itu semuanya itu membawa dampak dari sisi masing ujian itu sendiri. Perlu kita sikapi, manusia ketika diuji dengan kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, itu dari satu segi dampaknya ada sisi baiknya. Manusia itu senantiasa menengadah, berdoa kepada Allah agar terlepas dari ujian itu sendiri, sehingga manusia itu bahasa Jawanya DP-DP, mendekat diri kepada Allah, senantiasa berharap, memohon kepada Allah agar senantiasa ujian itu segera diselesaikan atau diakhiri. Sebagaimana ujian yang kita hadapi, yaitu pandemi wabah corona ini. Semua mengharapkan ujian ini segera berhenti dan berlalu. Kira-kira begitu napa mboten?
Insya Allah doanya orang di adan-adan, di Kepung, di Pare, atau di belahan bumi bagian utara maupun selatan, itu harapannya sama. Ini adalah segi baik dari ujian itu sendiri kepada keimanan manusia yang disampaikan oleh Bapak Asadi tadi. Setelah ujian itu datang, maka mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang sabar. Ini menggambarkan bahwa sholat itu adalah merupakan suatu sarana agar manusia itu menghadapi ujian itu dengan sabar. Di sini dikatakan mengapa Allah mengatakan sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar, bukan menyertai orang-orang yang sholat. Ini menggambarkan bahwa bentuk kesabaran itu sendiri adalah mengandung pelajaran yang tinggi akan keimanan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menjunjung tinggi ketauhidan kepada Allah. Saya akan menyampaikan suatu alasan mengapa sholat itu ditekankan kepada kita untuk mencapai kesabaran. Ini adalah merupakan pembelajaran bagi kita bahwa ajaran sholat adalah merupakan ajaran tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menegakkan ketauhidan di dalam dada-dada manusia, keimanan manusia, agar kita senantiasa mentauhidkan ilahi. Itulah suatu fundamental yang harus kita sadari. Dengan sholat itu adalah kita ditanamkan untuk mentauhidkan ilahi, sebagaimana yang senantiasa diperintahkan oleh Allah sejak kita pagi hari, kita dipanggil oleh Allah dengan adanya. Dari bacaan panggilan Allah itu ada panggilan yang di situ Allah itu maha besar. Lalu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hayyalah sholah, artinya manusia itu diperintahkan oleh sholat. Setelah manusia itu mampu untuk melaksanakan sholat, marilah menuju kemenangan. Dengan melaksanakan sholat, manusia itu akan memperoleh kemenangan. Lalu panggilan Allah itu ditutup dengan la ilaha illallah. Ini menggambarkan bahwa Allah memerintahkan manusia melaksanakan sholat itu adalah yaitu menanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, serta adik yang dimuliakan oleh Allah, lalu ajaran sholat itu sendiri untuk memperoleh kesabaran, yaitu kesabaran dalam mentauhidkan ilahi. Sholat adalah merupakan pelajaran atau bagian ibadah yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya adalah mentauhidkan ilahi, yaitu berserah diri kepada Allah. Sejak kita di awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah menunjukkan berserah diri kita kepada Allah Sang Tauhid. Hanya Allah lah tempat tujuan kita. Lalu menyusul salah satu syariat yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Dalam satu rakaat apabila Al-Fatihah itu tertinggal, maka kurang lengkap atau tidak sempurna
rakaat itu. Di situ ada bagian yang sangat penting bagi kita sebagai umat atau hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentauhidkan ilahi, bahwa ada di Al-Fatihah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ adalah merupakan gambaran bagi kita bahwa kita itu iyyaka na'budu, kita mengabdi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lainnya tidak. Dan iyyaka nasta'in, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk dari ajaran Islam di mana selain kepada Allah, Allah itu tidak diperkenankan, hanya kepada Allah sajalah manusia itu minta pertolongan. Dalam arti kesirikan itu harus dikikis habis, harus dibuang jauh-jauh dari ajaran Islam yang kita anut ini. Sebagaimana yang senantiasa orang yang senantiasa berserah diri sering disampaikan, balaman asalama wajhaulillahi wa wahmusin wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Digambarkan orang yang berserah diri itu akhirnya mendapatkan suatu ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan orang yang sholat, yang senantiasa mentauhidkan ilahi, ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir dari rangkaian sholat yang senantiasa dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar kita senantiasa itu mentauhidkan ilahi, di mana kita diberi contoh senantiasa berdoa kepada Allah dijauhkan dari fitnahnya Dajjal sebelum sholat itu berakhir. Ini menggambarkan bahwa setiap kita sholat itu senantiasa mentauhidkan ilahi atau menancapkan ketauhidan itu dalam dada masing-masing, dalam jiwa kita masing-masing, agar manusia itu memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ini menggambarkan pentingnya kita mentauhidkan ilahi. Lalu di hampir akhir dari rukuk 19 tadi, kalau kita tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu pentauhidan ilahi dalam dada kita masing-masing, orang yang tidak mentauhidkan ilahi dikatakan oleh Quran ini adalah orang kafir. Ini menggambarkan betapa ngerinya kalau kita tidak bisa mentauhidkan ilahi. Yaitu disampaikan dalam ayat 161, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang yang kafir dan yang mati selagi kafir, mereka adalah yang terkena kutuk Allah, kutuk malaikat dan kutuk manusia semuanya. Inilah pelajaran bagi kita agar kita senantiasa mohon kepada Allah dengan kesabaran, dengan melaksanakan sholat, di mana dengan sholat itu mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari apa yang disampaikan oleh ayat 61. Manusia, malaikat dan Allah mengutuk. Di dunia manusia itu sudah mengutuk karena kekufuran, karena kekafiran. Apalagi nanti di akhirat dilengkapi
kutuk malaikat dan kutuk Allah. Itulah pembelajaran agar kita senantiasa mentauhidkan ilahi. Dari satu sisi ini mudah-mudahan bisa melengkapi pembelajaran kita akan rukuk 19 dari Al-Baqarah. Nanti dari teman-teman bisa melengkapi. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran orang yang sabar itu seperti orang menanam. Tanaman itu punya masa hidupnya masing-masing. Ada yang punya masa hidupnya 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 40 hari, bahkan ada yang sehari semalam bisa panen. Sehari semalam yang bisa panen itu capar. Jadi sore ini dikum dipop, besok pagi sampai ke pasar jadi uang. Masa hidupnya dia itu sehari semalam panen. Kalau nanam jagung sampai panen 4 bulan. Kalau menanam padi sekitar 100 hari atau 3 bulan kurang lebih. Ada yang umurnya tidak sampai 3 bulan, ada yang 3 bulan lebih sedikit. Jadi orang yang sabar gambarannya orang yang sanggup menunggu, seperti petani menunggu tanamannya. Di masa menunggu itu ada proses, dan proses itu diilmoni. Tanaman harus dipelihara, diairi, dipupuk, disiangi, dijaga dari hama, penyakit, dan lain sebagainya. Ini juga memerlukan waktu, biaya, artinya pengorbanan. Itu semua ada ilmunya. Jadi proses kesabaran itu harus diilmoni. Seperti saya menanam kacang tanah ini. Ini yang baru panen. Ilmunya gampang. Benih saya tanam, tinggal dolan, 3 bulan ditilik panen. Loh, tanpa pupuk, tanpa dangir, cuma cemplungnya lemah, tutup, tinggal dolan, diparani panen. Tapi ada ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya nggak bisa, nggak bisa. Yang penting ada ilmunya. Kalau di dangir, di pupuk mungkin lebih baik. Tapi jenis kacang-kacangnya itu bisa hidup sendiri ya Pak Burhan ya. Bisa cari makan sendiri. Gunanya apa dipupuk gitu lah. Artinya tanah yang ditanami jenis kacang-kacangan itu sebenarnya akan membantu memperbaiki struktur tanah itu sendiri, jadi tidak perlu pupuk kimia. Makanya kalau saya tanam kacang tanah itu ada yang bilang nggak dirabuk atau Pak, nggak apa dirabuk, dia iso golek urip dhewe, golek pangan dhewe iso. Nyapa nggak gua dirabuk? Artinya apa? Semua itu ada ilmunya, gitu lah. Jadi proses menunggu selama masa hidup itu perlu diilmoni. Inilah gambaran. Sabar itu gambarannya seperti itu. Barangkali sampai misah masih ada. Oh nggih, monggo. Di sini saya membaca sentuhan rohani dari Mirza Ghulam Ahmad. Nomor 18, sabar dan doa. Dalam Quran Syarif tidak ada pernyataan bahwa setiap doa pasti bakal dikabulkan sesuai dengan keinginanmu. Ya, kami percaya pada firman Allah yang termaktub dalam Quran, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabahi doa kamu. Al-Mu'minun 40 ayat yang ke-60. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah mengakui atau menerima keinginan manusia. Tetapi bersamaan itu dalam Quran juga ada firman Allah,
Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan suatu dari ketakutan dan kelaparan. Al-Baqarah 2:155. Yang mengisyaratkan bahwa Allah ingin agar manusia mengakui atau menerima kehendaknya. Pengakuan atau penerimaan Allah atas keinginan hambanya adalah wujud kebaikan dan kemurahannya. Tetapi andai kata dalam setiap perkara Allah juga menginginkan manusia untuk mengakui atau menerimanya, ini tidaklah bertentangan dengan keagungannya. Ada banyak ketakutan dalam diri manusia. Takut kelaparan, takut kehilangan harta, rugi dalam perdagangan, kerusakan buah-buahan dan anak, dan banyak macam kerugian serta kehilangan lainnya yang bisa terjadi. Semua itu adalah ujian dari Allah. Melalui semua itu Allah ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya dan ingin membuat manusia mengakui atau menerima kehendaknya. Dalam keadaan seperti itu, tugas orang yang tulus dan beriman adalah menerima kehendak dan ridho Allah itu dengan ikhlas dan lapang dada. Dia seharusnya menerima dengan senang hati kehendak Allah itu, serta tidak mengeluh dan berburuk sangka kepadanya. Allah berfirman, "Wabasyiri sobirin," dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar. Al-Baqarah 2:155. Ayat ini tidak berbunyi berilah kabar baik pada orang yang berdoa, melainkan berilah kabar baik pada orang yang sabar. Oleh karena itu, janganlah manusia merasa bimbang bila mengetahui doanya tidak berhasil atau tidak terpenuhi secara lahiriah. Sebaliknya, hendaklah dia menerima kehendak dan ridho Allah Ta'ala dengan sabar dan tabah. Ada dua macam kewajiban dan para hamba Allah dalam menghadapi musibah. Saat melihat tanda-tanda akan datangnya musibah, hendaklah mereka berdoa. Tetapi ketika terjadi dan mengalami musibah, hendaklah mereka bersabar. Sebagaimana layaknya Nabi Muhammad SAW juga bersabar dengan wafatnya anak-anak beliau, termasuk yang bernama Ibrahim. Dua bagian dalam kehendak Allah, ingin mengakui manusia dan ingin diakui oleh manusia, telah ditetapkan sebagai sunnatullah. Allah berfirman, "Walan tajida lisunnatillahi tabdila." Dan kamu tidak menemukan perubahan dalam sunnah Allah. Al-Ahzab 33 ayat yang ke-62. Allah Ta'ala menunjukkan hubungan perkawanan dengan manusia. Seorang kawan kadang menerima keadaan dan kemauan orang lain, dan kadang meminta orang lain menerima keadaan dan kemauannya juga. Sungguh salah jika ada orang yang menganggap Allah Ta'ala seperti pihak yang lemah, yang selalu menerima setiap keadaan dan kemauan manusia. Seorang ibu yang tak terbatas kasih sayangnya pada anaknya tidak selalu menerima semua kemauan anaknya. Ketika sang anak melihat bara api yang menyala, misalnya, lalu ia ingin memegangnya, maka tidaklah mungkin sang ibu akan membiarkannya. Di lain waktu ketika sang anak sakit, maka si ibu tidak segan memberi obat, meskipun obat itu pahit. Begitu pula di hadapan Allah. Karena kebutuhan penyempurnaannya, terkadang dia juga perlu diberi cobaan dan musibah, sehingga menjadi sempurnalah ketulusan dan istiqomahnya. Karena itu dalam berdoa, orang juga memerlukan kesabaran. Demikian Al-Malbuzat Ahmadiyah jilid 5 halaman 271 sampai 272. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.